Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka persiapan kegiatan belajar mengajar di semester genap ini. Meskipun sekarang kita masih dalam kondisi pandemi dan kegiatan belajar mengajar kita pun sedikit terkendala, yang mungkin juga kegiatan kita dalam belajar nanti masih menggunakan sistem daring, atau mungkin jika nanti ada kesempatan bisa bertatap muka, ya kita bisa belajar dengan lebih leluasa atau enak ya dalam membahas segala materi yang akan kita pelajari di semester genap ini. Untuk anak-anak kelas 12 ini saya sampaikan dalam kegiatan belajar di semester genap ini, waktu yang kalian tempuh ini sangat mepet sekali karena nanti kita sudah dihadapkan dengan kegiatan ujian madrasah dan ujian akhir madrasah berstandar nasional yang rencananya nanti akan dilaksanakan pada bulan Maret dan bulan April. Maka untuk itu, di sini saya sampaikan untuk rencana kegiatan belajar mengajar kita pada Mapel Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 12 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Dan mudah-mudahan anak-anak senantiasa tetap mengikuti kegiatan ini, ya meskipun dengan metode belajar yang nanti belum pasti, entah bersifatnya itu daring atau luring. Dalam kegiatan belajar mengajar kita di Mapel SKI ini semester genap, yang akan kita pelajari ialah di sini sudah ditampilkan untuk kompetensi dasar pengetahuan yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah menganalisis perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Kemudian menganalisis perkembangan Islam di kawasan Asia Afrika. Ini yang pertama khusus untuk wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang kedua di kawasan Asia selain Asia Tenggara yang mencakup ya, selain Indonesia, Thailand, Filipina, ya, dan juga di negara Afrika. Kemudian yang ketiga menganalisis perkembangan Islam di dunia Barat. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilan yang akan kita pelajari yang pertama, menilai hasil analisis mengenai perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, menyimpulkan hasil analisis mengenai perkembangan Islam di kawasan Asia Afrika. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan hasil analisis mengenai perkembangan Islam di dunia Barat. Dan materi yang akan kita pelajari dalam semester genap ini di Mapel SKI yang pertama adalah membahas tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang kedua, membahas tentang perkembangan Islam di Asia Afrika. Kemudian yang ketiga, membahas tentang perkembangan Islam di dunia Barat. Dan untuk penjabaran materi dari bab pertama, yaitu perkembangan Islam di Asia Tenggara, yang mana penjabaran dari KD pengetahuan yaitu menganalisis perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama kita membahas tentang perkembangan Islam di wilayah atau di negara Malaysia. Kemudian perkembangan Islam di negara Brunei Darussalam. Kemudian di negara Thailand, Filipina, dan yang terakhir membahas tentang perkembangan Islam di di negara Vietnam. Selanjutnya untuk bab kedua, dari penjabaran KD menganalisis perkembangan Islam di kawasan Asia Afrika, yang akan kita pelajari adalah yang pertama di kawasan Asia, yaitu diantaranya negara
Taiwan, kemudian di negara Jepang, kemudian di Cina yang dulu kita kenal dengan teori masuk Islam di Indonesia dengan teori Cinanya, ya kemudian yang terakhir untuk perkembangan Islam di Asia yaitu di negara Korea. Sedangkan untuk perkembangan Islam di wilayah Afrika, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan Islam di negara Mesir, kemudian Aljazair, Sudan, Mauritania, Somalia, negara Chad, dan yang terakhir di negara Afrika Selatan. Kemudian yang terakhir untuk bab 3 perkembangan Islam di dunia barat, yang juga penjabaran dari KD menganalisis perkembangan Islam di dunia barat, yang nanti akan kita pelajari adalah perkembangan Islam di Amerika. Ya, kita bahas ada di Amerika Serikat, kemudian di Brazil, dan di Argentina. Ya, kemudian di Eropanya kita membahas perkembangan Islam di negara Belanda, Inggris, Belgia, Prancis, Rusia, Italia, Jerman, Swedia, dan Spanyol. Ya. Untuk metode belajar yang akan kita gunakan dalam semester genap ini, yang pertama adalah masih tetap menggunakan metode ceramah, yang artinya nanti saya akan tetap menjelaskan materi yang sesuai dengan subbahasan kita. Kemudian yang kedua, kita menggunakan metode diskusi. Yang ini kita gunakan seperti biasanya. Nanti kalian saya minta untuk membuat sebuah karya tulis berupa makalah dan nanti akan didiskusikan di dalam kelas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, dengan metode belajar tanya jawab. Ya, mungkin sekali saya akan lontarkan atau lemparkan pertanyaan pada kalian untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan kalian. Ya, karena nanti untuk mapel SKI ini itu biasanya masuk dalam mapel UAMPN atau ujian akhir madrasah berstandar nasional. Ya, yang kemarin pernah saya sampaikan bahwa untuk mapel UAMPN itu ada 3. Yang pertama mapel Quran Hadis, yang kedua mapel fikih, dan mapel SKI. Selanjutnya untuk media belajar yang akan kita gunakan selama kegiatan belajar ini, kita masih menggunakan e-learning madrasah. Ya, untuk linknya dulu sudah saya share pada kalian, atau mungkin nanti bisa menggunakan link yang terbaru menggunakan e-learning madrasah server Kemenak. Kemudian yang kedua kita menggunakan Classroom. Ini sebagai kombinasi ya antara e-learning madrasah dengan Classroom. Untuk materi nanti insya Allah akan saya share di Classroom. Adapun untuk e-learning saya gunakan sebagai ulangan online ya, untuk media untuk tes online-nya. Ya. Kemudian yang ketiga kita menggunakan untuk pembahasan materi, jika nanti ada jadwal daring, kita menggunakan Zoom meeting atau Google Meet ya untuk membahas materi yang mungkin perlu kalian pahami lebih dalam lagi, atau mungkin ada materi yang kurang kalian mengerti dan kalian ingin penjelasan, sedangkan jadwal kita untuk KPM itu ya pas kebetulan hari itu adalah jadwal kita daring. Ya, nanti akan saya jelaskan lewat Zoom meeting atau Google Meet. Kemudian yang terakhir nanti media belajar kita adalah YouTube. Maksudnya nanti ya saya akan coba buatkan materi karena kita belajar entah nanti sistemnya daring atau luring. Nanti akan saya coba buatkan materi atau pengetahuan lain yang masih ada kaitannya dengan materi, dan saya buatkan videonya dan saya upload di YouTube. Untuk sumber belajar kita yang kalian gunakan yang pertama adalah buku paket yang nanti bisa dipinjam di perpustakaan. Kemudian kita masih tetap menggunakan modul LKS dan internet sebagai media pendukung.
Kemudian saya sampaikan lagi pada anak sekalian dalam pembuatan makalah ini, kalian nanti coba dalam pembuatan makalah ini jangan hanya membahas tentang substansi perkembangan Islam atau penyebaran agama Islam di suatu negara. Misal ini saya sampaikan di wilayah Asia Tenggara. Ya, jangan hanya membahas tentang bagaimana proses perkembangan Islam di wilayah Malaysia, Brunei, Thailand, atau sampai Filipina, ya, Vietnam. Jangan hanya membahas tentang itu. Coba membahas tentang problem yang lebih dalam lagi, misalkan ya di kawasan Asia Tenggara. Kenapa sih penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tenggara itu Indonesia yang paling banyak pengikutnya? Padahal sama-sama Islam yang diajarkan. Ya, kenapa sampai Indonesia menjadi yang paling banyak penganutnya? Nah, kalian mungkin bisa membahas tentang keresahan yang dialami oleh pemeluk agama Islam di negara tersebut, misal di Vietnam atau Filipina atau Thailand, yang mana mayoritas penduduknya itu beragama Hindu atau Buddha. Ya, perlakuan seperti apa yang dialami oleh saudara kita sama Muslim di negara tersebut. Ya, saya ingin kalian mengangkat apa istilahnya, mengangkat ya itu semua ya yang dialami saudara kita di negara tetangga kita itu seperti apa? Kenapa kok tidak seperti di Indonesia yang eh, ber, yang mempunyai beragam macam suku, bangsa, tapi dalam beragama masih tetap tenang dan dilindungi oleh negara. Kemudian juga di wilayah Asia Afrika ini juga sama, kalian nanti membahas tentang keresahan yang dialami oleh pemeluk agama Islam di negara tersebut, misalnya di Cina itu yang kebanyakan beragama Buddha atau Korea atau Jepang ya dengan agamanya sendiri, kenapa sampai Islam itu bisa diterima dengan baik di sana? Itu yang harus kalian eh, bahas nanti ya, yang harus kalian sampaikan dalam makalah kalian. Jangan hanya membahas tentang proses pengembangan ini ya. Itu juga keresahan-keresahan yang dialami oleh mereka. Bagaimana susahnya mereka dalam beribadah di negara luar, ya kan, dengan mungkin tempat ibadah yang begitu minim, ya, tempat ibadah yang mayoritas mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, ya. Dan juga mungkin eh, apa problem atau masalah mereka ketika di wilayah Eropa juga ya, misal dalam melakukan ibadah puasa itu kan waktu durasi waktunya itu kan lebih panjang di daerah Eropa ya. Kemudian di Eropa ini juga saya ingin kalian membahas isu-isu juga yang berkembang di negara Eropa. Yang kita tahu juga negara Eropa juga menganut kebebasan dalam berpendapat, yang kemarin baru-baru saja kita melihat berita tentang pembuatan karikatur Nabi di negara Perancis ya. Itu kalian bahas bagaimana sikap umat Islam di negara tersebut ya, dan bagaimana Indonesia juga menanggapi atau merespon dari karikatur pembuatan karikatur tersebut. Media luar pun juga sering memberitakan bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang keras ya, yang kejam dan tidak berakhlak ya. Namun ketika mereka didekati, ketika Islam itu didekati, ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka prasangkakan. Ya, kita tahu di Islam ketika bertemu dengan sesama Muslim itu senantiasa mengucapkan kalimat salam, ya, dan di dalam salam itu artinya adalah saling mendoakan keselamatan antar sesama. Nah, bagaimana Islam bisa dianggap sebagai agama yang keras atau radikal? Nah, ini kan sangat kontras sekali ya. Nah, mungkin seperti itu ya yang harus kalian bahas nanti dalam makalah kalian. Jadi
Jangan hanya membahas tentang substansi penyebaran Islam di suatu negara saja, tapi juga membahas tentang keresahan-keresahan yang dialami oleh pemeluk agama Islam di suatu negara. Ya, misal juga di Amerika Serikat yang dulu pernah terjadi peristiwa pemboman gedung eh, gedung kembar ya, gedung WTC apa itu, saya lupa. Ya itu banyak sekali umat Islam yang terpinggirkan, ya, yang merasa ketakutan. Tapi setelah eh, penduduk Amerika kan beranggapan bahwa apakah benar umat Islam itu sekejam itu, ya, sehingga setelah mereka dekati, mereka teliti, ternyata memang tidak sesuai dengan anggapan mereka. Dan infonya dulu umat Islam setelah kejadian pemboman itu, ya, umat Islam bukannya semakin sedikit, malah infonya itu semakin banyak. Nah, itu kenapa bisa seperti itu ya. Baik, seperti itu yang nanti harus kalian bahas dalam makalah kalian, ya, yang nanti akan saya tunggu pada bulan, kita targetkan pada bulan Februari materi ini sudah harus selesai 3 bab ini. Dan untuk pembagian kelompok untuk diskusi kita nanti akan saya share di dalam deskripsi video, ya, karena ini karena kelas IPA kemarin sudah saya minta untuk memilih kelompok diskusi sendiri, saya tawarkan kepada mereka, dan khusus untuk anak IPS nanti akan saya share kelompok diskusinya di deskripsi video ini. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam uh, penyampaian rencana belajar mengajar kita untuk memperoleh SKI di semester genap. Yang mudah-mudahan target kita nanti bisa terlaksana, yang bisa terpenuhi, dan tanpa mengurangi eh, substansi penyampaian materi ini juga, ya. Dan mudah-mudahan juga materi yang akan kita pelajari pun bisa selesai dengan sesuai target yang kita rencanakan. Di akhir kata, mudah-mudahan kalian masih tetap senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa senantiasa memakai masker ketika datang ke madrasah, cuci tangan dulu sebelum masuk ke kantor atau ke kelas, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Ya, usahakan di kantong saku kalian pun juga menyediakan hand sanitizer. Nah, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.